Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ba'd. Thalab wa talibat MKW kelas 9 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita pada saat ini. Ya, kita sampai di pelajaran ke-17 ya, setelah UTS ini. Walaupun masih dalam daring, pembelajaran dalam jaringan, ya belum jadi untuk tatap muka karena memang keadaan yang belum memungkinkan. Ya, ala kulli hal kita harus senantiasa bersyukur pada Allah atas segala kenikmatan, ya karena memang dengan adanya wabah ini bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala betapa kecilnya kita. Tidak patut sombong di hadapan Allah karena hanya dengan makhluk yang sangat kecil, ya virus, seluruh dunia sudah bergoncang ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran 17 bab barang siapa mencaci waktu maka dia telah mengganggu Allah. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, murid dapat menyebutkan hukum orang yang mencela waktu. Bagaimana hukumnya ini nanti. Lalu yang kedua, murid dapat menjelaskan bahwa waktu merupakan makhluk ciptaan Allah yang tunduk dengan pengaturan Allah. Jadi waktu itu makhluk, ya. Makhluk ciptaan Allah. Lalu yang ketiga, murid dapat menyebutkan keadaan orang yang beriman ketika mendapatkan musibah. Bagaimana nanti? Ya, kita baca ya pengantarnya dulu. Allah adalah pencipta dan pengatur waktu. Yang menciptakan waktu adalah Allah, yang mengatur waktu adalah Allah. Maka mencela waktu termasuk keharaman yang menghilangkan kesempurnaan tauhid. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Dan mereka, yaitu orang-orang kafir, berkata, ma hiya, ya, illa hayatuna dunya, kehidupan ini tidak lain hanya kehidupan dunia saja. Ya, kita mati dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali dahar, kecuali waktu. Jadi mereka ya, secara langsung orang-orang kafir itu mengatakan ya, kehidupan itu ya seperti ini aja, hidup dan mati, yaudah. Tidak ada yang membinasakan kecuali waktu. Mati ya karena waktu habis gitu. Ya. Maka kata Allah, wa ma lahum bidzalika min ilmin, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Ya. Inhum illa yadhunnun, mereka hanya menduga-duga saja. Surat Al-Jathiyah ayat 24 ya. Nah, ya. Jadi sebenarnya kalau di kitab Tauhid bab ini ya, babnya itu bab sabbud dahroman, ya subbud dahro, siapa yang mencela, memaki, melaknat dahar itu zaman atau waktu. Ya faqad adzallah, maka sungguh dia telah mengganggu Allah, yaitu mensifati Allah dengan sifat kekurangan. Ya. Nah, itu tadi dalil yang pertama yang kita baca ayat di surat Al-Jathiyah tadi. Itu perkataan orang-orang kafir ya yang meyakini orang-orang itu hanya hidup karena waktu saja. Ya. Kalau hidup ya berarti waktunya masih, kalau mati ya berarti waktunya entek gitu istilahnya. Dan itu persis seperti perkataan orang-orang komunis. Ya, yang semboyan mereka itu ya arhamun tadfa wa ardun tabla. Ya. Rahim-rahim mendorong, artinya rahim-rahim melahirkan, bumi menelan, ya bumi tempat dikubur. Ya. Walaisa illa dzalika, dan tidak ada yang lain selain itu. Ya sudah, mereka berarti Allah di mana? Mereka menafikan Allah. Ya, itulah bahaya komunisme. Ya, mereka tidak percaya adanya Tuhan. Ya, orang-orang yang sekarang masih ada kan kayak Korea Utara itu ya. Ya mereka seperti itulah ya. Urusannya hanya urusan dunia saja katanya. Nah, kemudian dalil kedua dari hukum mencela waktu ini ya, fis sahihi an Abi Hurairah. Dalam sahih yaitu Sahih Bukhari, ya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi mengatakan kurung buka. Qala Allah taala, ya yu'dhini ibnu Adam, ya. Ibnu Adam telah menggangguku. Ya. Manusia telah menggangguku. Maksud dari mengganggu Allah itu ini mensifati Allah dengan sifat kekurangan, bukan
bukan mengganggu dengan perbuatan. Kita nggak mungkin mengganggu Allah. Ya nggak bisa siapapun mengganggu Allah. Tetapi yang dimaksud di sini adalah mensifati Allah dengan sifat kekurangan. Anak-anak Adam menggangguku. Ya subuddahro, mereka mencela waktu. Wa ana dahru, dan aku adalah pemilik dan pengatur waktu. Uqallibul laila wan nahar. Akulah yang mengatur, yang membolak-balikkan malam dan siang, kurung tutup. Wa fi riwayatin, kurung buka, dan dalam riwayat yang lain, ya, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru, kurung tutup. Jangan kalian mencela waktu, karena sesungguhnya Allah adalah ad-dahr, ya. Maksudnya aku adalah waktu, yaitu aku yang mengatur waktu, ya. Allah itu adalah pemilik waktu yang mengatur waktu itu. Allah lah yang uqallibul laila wan nahar, membolak-balikkan malam dan siang, ya ini Allah yang mengatur ya dalam waktu tersebut dengan apa yang dicintai dan dibenci oleh manusia. Semua yang ngatur ya waktu itu adalah Allah. Taib, ya. Kalau kita tahu ini ya, maka kita bisa mengambil pokok pembelajaran yang pertama, celaan terhadap orang yang menisbatkan suatu kejadian kepada waktu. Allah mencela orang-orang musyrikin Arab yang sepakat dan orang-orang yang sepakat dengan mereka dalam mengingkari kebangkitan dan menyatakan bahwa tidak ada kehidupan kecuali di dunia ini saja. Ya, sebagian orang mati dan sebagian orang hidup, dan sesungguhnya tidak ada yang membinasakan mereka kecuali hanyalah perjalanan waktu siang dan malam. Ya, maka tidak diragukan bahwa perkataan seperti ini, ya, hidup itu cuma di dunia aja, binasa ya karena kehabisan waktu, ya. Maka perkataan seperti ini tidak dilakukan lagi, bahwa ini merupakan keyakinan yang sangat batil. Tolong kasih garis bawah nih ya. Karena sesungguhnya Allah lah yang menghidupkan dan mematikan serta membangkitkan manusia di hari kiamat, ya, di mana pada hari kiamat itu Allah memberi balasan kebaikan pada orang-orang yang berbuat baik di dunia dan membalas kejelekan untuk orang-orang yang berbuat jelek. Maka hikmah dan keadilan Allah menolak untuk menjadikan kaum muslimin sebagaimana pelaku dosa dan mengingkari kebangkitan dan kekafiran, ya. Yang mengingkari kebangkitan yaitu kekafiran. Jadi ini begini, hikmah dan keadilan Allah, ya, menolak untuk menjadikan kaum muslimin itu sebagaimana pelaku dosa, ya, dan mengingkari kebangkitan yaitu kekafiran. Jadi maksudnya begini, orang yang mengingkari, ya, bahwa Allah itulah yang mengatur waktu, maka orang itu adalah orang kafir, sebagaimana orang-orang komunis yang saya sampaikan tadi. Ya, jadi orang tersebut orang yang sangat tercela. Ya. Nah, lalu yang kedua, waktu merupakan makhluk. Ini kasih garis bawah nih, makhluk yang tunduk kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah bahwa orang yang mencela waktu ketika turun musibah dan perkara-perkara yang tidak disukai, sungguhnya dia telah mencela dan menyakiti Allah. Karena Allah lah yang menjalankan semua kejadian tersebut. Maka waktu merupakan makhluk yang diciptakan dan diatur oleh Allah. Dia tidak bisa menentukan satu perkara sedikit pun. Jadi waktu itu nggak bisa menentukan apapun, karena dia adalah makhluk yang diatur oleh Allah. Sehingga mencela waktu sama dengan mencela yang mengaturnya. Kasih garis bawah nih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal itu muncul dari orang yang lemah agama dan kurang akalnya, ya. Baik, ini akan sampai pada contoh mencela waktu bagaimana. Nah, ini sekarang yang ketiga, hukum mencela waktu. Hukum mencela waktu ada dua keadaan. Yang pertama, seorang mencela waktu karena meyakini bahwa waktu yang menciptakan semua kejadian. Maka ini termasuk syirik besar, ya. Nah, jadi dia meyakini bahwa waktulah yang menciptakan segala sesuatu, mengatur semua kejadian dengan sendirinya. Dia yakin seperti itu, maka itu ya adalah apa? Kesyirikan besar. Lalu yang kedua, seorang mencela waktu karena terjadi pada waktu tersebut perkara yang tidak disukai, dengan tetap meyakini Allah yang menciptakan semua kejadian. Maka hal ini termasuk keharaman yang mengurangi tauhid. Ini dosanya seorang hamba. Ya, dan inilah yang dimaksud dalam bab ini. Contoh tentang hal itu adalah ucapan sebagian orang bodoh. Ini, tidak ada keberkahan pada hari terjadinya, tidak ada keberkahan pada hari yang terjadi padanya kejadian tersebut.
Ya. Misalkan ada ada hujan begitu, lalu ada orang ya mencela, nggak ada berkah ini hujannya, hari ini hujan dari pagi nggak ada keberkahan, maka orang seperti ini hukumnya apa? Yang dimaksud dalam bab ini orang yang melakukan dosa yang sangat kurang ajar ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua contohnya, semoga Allah membinasakan waktu yang kamu melihat kejadian padanya. Lalu yang ketiga, semoga Allah melaknat kaum yang fulan mati padanya. Jadi melaknat kaum yang mati pada misalkan Pak Kamis Kliwon misalkan, atau yang tertentu. Lalu ada orang yang mengatakan ini adalah tahun yang sial dan waktu yang jelek. Kan banyak ini ya. Ini adalah bulan sial, hari jelek dan sebagainya. Itu seperti itu banyak sekali ya. Nah, sesungguhnya waktu merupakan makhluk yang diciptakan dan diatur oleh Allah, maka mencela waktu sama dengan mencela yang mengaturnya, yaitu Allah Ta'ala. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ini mencela waktu. Jadi kalau mengatakan ini bulan sial, ini hari sial, ini jam sial, ini ya waktu-waktu sial dan sebagainya, ini ya perkara yang tercela. Nah, ini mencela waktu. Lalu yang berikutnya mensifati waktu. Kalau yang tadi mencela, sekarang mensifati. Ini beda ya. Nah, mensifati waktu merupakan perkara yang dibolehkan. Karena orang yang berbicara bermaksud sekedar mengabarkan keadaan, bukan mengeluhkan dan mencelanya. Contoh seperti ucapan ini adalah tahun yang menyedihkan. Ya, misalkan saat-saat ini adalah bulan-bulan yang menyedihkan karena adanya wabah corona ini sehingga manusia terbatas pergerakannya dan sebagainya. Mensifatkan saja. Ya. Lalu ada misalkan kalimat ini adalah hari yang sangat dingin. Jadi mensifatkan, bukan mencela. Ya. Maka ini tidak apa-apa. Dan telah ada dalam Al-Quran pensifatan terhadap waktu sebagaimana Allah berfirman fi ayamin ya nahisatin ya, dalam beberapa hari yang sial dalam surat Al-Fusilat. Misalkan juga fi yaumi nahsin mustamirin, pada hari yang nahas terus menerus ya. Nah, seperti ini pensifatannya. Jadi misalkan kalau kita dapati hari-hari yang panas, kita mengabarkan ini hari yang sangat panas ya. Ini hari yang sangat dingin, ini tidak mensifati. Berbeda ya dengan mencela tadi. Taib. Kemudian yang kelima, sikap seorang mukmin ketika terjadi musibah. Seorang mukmin mengetahui bahwa apa yang terjadi pada waktu malam maupun siang dari perkara yang baik ataupun jelek merupakan keputusan dan ketetapan Allah Ta'ala. Dia yakin bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Sehingga dia akan senantiasa memuji Allah baik dalam keadaan senang maupun susah. Ya, maka kan kita diajarkan oleh Nabi ya, doa ketika mendapatkan ya keadaan susah, kita alhamdulillah memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Untuk itu wajib bagi seorang hamba untuk berhati-hati dari mencela waktu, karena waktu merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah, diatur oleh Allah, dia tidak bisa mengatur perkara sedikit pun, maka apa yang terjadi semuanya kembali pada Allah yang di tangannya segala kekuasaan atas segala sesuatu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu akan segalanya. Silahkan, ini ada 4 soal ya. Ditulis di buku tugas khusus, nanti buku tugasnya itu dikumpulkan setelah nanti masuk ya. Nah, ya kita akhiri dulu pembahasan kita, semoga dipahami ya, larangan tentang mencela waktu. Jadi tidak boleh ya mencela waktu, hari sial, tanggal sial, bulan sial dan semisalnya, itu perkara-perkara yang mengurangi tauhid seorang hamba. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.